brain gitu ya, dan harus berilmu dan sebagainya. Kita akan cerita-cerita ya teman-teman. Sebentar. Oh, headset saya. Oke, saya nggak pakai. Suara saya terdengar jelas, Dea Anindya? Iya, alhamdulillah. Oh, baik. Oke, saya izin share screen ya, Dea. Bolehkah saya diizinkan untuk share screen? Ini sepertinya hostnya masih. Ya, baik. Ya, oke. Alhamdulillah. Terima kasih deh. Mbak Birul izin pakai headset sebentar sekali. Sepertinya di sini banyak suara-suara. Sebentar ya, teman-teman. Oke, teman-teman di sana berarti udah malam banget ya Dea Anindya ya. Ya Allah, ini berasa mau tahajud berjamaah kita. Oke teman-teman ya, siap. Jadi kita mana teman-teman mungkin baru ada yang lagi selesai shift dan sebagainya ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Saya share screen dulu sambil menyiapkan headset. Ya, jadi kita hari ini mau cerita nih tentang the power of woman's brain gitu ya. Jadi apa namanya, kenapa sih dan apa sih yang terjadi, kita akan belajar sama-sama ya teman-teman. Oke. Jadi ada 4 hal yang ingin kita bahas, 4 aja, nggak usah banyak-banyak ya teman-teman. Yang pertama, kenapa sih kok woman brains itu matter gitu ya, kenapa itu kok jadi sesuatu yang penting untuk kita diskusikan gitu ya, apa signifikansi kita sebagai seorang perempuan, lalu bagaimana caranya biar kita bisa menjadi perempuan yang signifikan dalam hal memaksimalkan fungsi otak yang Allah berikan. Lalu yang terakhir adalah closing. Jadi 4 hal saja, nanti lebih banyak kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Baik, kok rata-rata teman-teman ini udah pada menikah apa masih single apa gimana Dea Anindya? Maksudnya biar Mbak Biru sesuai nih pembicaraannya. Ini ya. Kalau Anindya udah nikah atau belum? Alhamdulillah sudah ya. Baik, berarti sama suami di Jepang nih ceritanya. Oh baik, luar biasa. Nah ini nih teman-teman, Mbak Biru tertarik banget buat ngebahas ini karena perempuan tuh sering banget terlabelisasi ya dengan stigma ya. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, apalagi teman-teman udah gitu ngapain jauh-jauh ke Jepang gitu ya. Orang apa di Indonesia banyak resources, pasti ada aja yang apa istilahnya menggunjing gitu, ada aja yang nyinyirin kita. Pokoknya apapun yang kita lakukan tuh pasti ada orang yang gak serak, apalagi dengan status kita sebagai seorang perempuan gitu ya. Ngapain kamu perempuan bekerja, kan tugas utama, pokoknya ada aja, pokoknya selalu ada banyak hal itu. Seolah-olah kapasitas otak kita itu berbeda gitu dengan laki-laki, seolah-olah yang berhak sekolah tinggi itu laki-laki aja. Padahal itu pemikiran zaman kolonial ya teman-teman, itu sejak zaman penjajahan Belanda udah ada. Kok sampai zaman sekarang masih ada ya? Maksudnya mungkin karena otak kita terkolonialisasi gitu ya. Jadi akhirnya mindset itu jadi turun-temurun gitu ya, dari nenek moyang kita sampai ke zaman sekarang itu secara nggak langsung karena itu refleks gitu, itu refleks muncul di masyarakat kita gitu, dan itu tadi sudah ada dari zaman Bahiola dan sampai sekarang pun masih ada di masyarakat gitu ya. Dan itu kita mudah-mudahan menjadi perempuan yang bisa merubah stigma itu gitu, bahwa semua juga perlu pendidikan, termasuk perempuan justru harusnya yang berpendidikan lebih banyak lagi gitu, karena kita bakal menjadi pendidik utama nih di kehidupan kita gitu ya. Oke, nah sekarang kita ngomongin sedikit nih ya, agak-agak paper riset ilmiahnya gitu ya, tentang woman versus man gitu ya. Brainnya tuh ada yang berbeda nggak sih sebenarnya? Ini sebenarnya udah lama banget diperdebatkan ya teman-teman. Kok teman-teman nanti baca aneka jurnal terkait dengan otak perempuan dan laki-laki, itu meskipun kalau teman-teman nanti ada pink brain and blue brain gitu ya, ada yang mengatakan ada yang berbeda loh terkait dengan otak laki-laki dan perempuan secara bentuk dan sebagainya, karena fisik kita kan berbeda, komposisi yang ada di fisik kita pun berbeda, jumlah massa ototnya, jumlah cairan yang ada di tubuh kita kan semuanya berbeda. Apakah volume otak juga berbeda? Itu juga banyak diperdebatkan teman-teman, meskipun secara umum gitu ya, riset itu menyampaikan bahwa di intelligence ya secara umum kita sama, cuman memang ada yang berbeda ya, namanya juga kita diciptakan berbeda ya teman-teman. Makanya kita menikah itu benar-benar melengkapi itu ya, benar, karena memang kita itu kalau bahasanya Gusmus gitu ya, kita dua individu yang paling berbeda di muka bumi ini, tapi kita dipertemukan dalam pernikahan. Nah, makanya kalau pernikahan itu sakinah, mawaddah, warohmah, itu kalau sudah sampai warohmah itu levelnya sudah mau menerima kekurangan pasangan, karena emang kita ya tadi pasti setiap orang tuh ada kekurangannya gitu, dan tadi manusia itu dua insan yang berbeda, laki-laki dan perempuan dipertemukan gitu ya. Cuman
makanya ini masih perdebatan ya teman-teman terkait dengan apakah beda, apakah sama, meskipun banyak yang menyampaikan bahwa ada yang berbeda nih, terutama di masalah emotional intelligence. Ini katanya Travis Bradberry, karena beliau emang nulis buku ya, judulnya Emotional Intelligence. Jadi banyak di bukunya itu dia banyak cenderung mendukung tentang emotional intelligence-nya ya. Namanya orang penulis atau peneliti itu tergantung sponsornya ya teman-teman biasanya. Makanya penting buat teman-teman kalau baca penelitian itu nggak cuma satu, tapi baca banyak, karena kecenderungan hasilnya, kecenderungan pola pikirnya biasanya tergantung pada sponsorshipnya siapa. Misalnya teman-teman baca tentang penelitian terkait dengan kosmetik misalnya, oh ini bagus buat ini nih, baca dulu ini sponsorshipnya siapa, jangan-jangan dia yang sponsornya kosmetik tertentu tuh, biar kita jadi makanya perlu buat kita buat membaca banyak resources agar kita itu apa ya teman-teman, bukan fanatik ya, tapi memang luas gitu pengetahuan kita gitu. Karena dari sisi ini orang bilang ini, dari sisi ini, makanya kalau teman-teman mungkin di Jepang juga udah terbiasa ya kalau baca paper dan sebagainya, itu dalam satu paragraf selalu memberikan banyak perspektif dari banyak penelitian. Tujuannya apa? Untuk memberikan pengetahuan yang balance ke pembacanya, jadi tidak kita digiring ke satu opini tertentu yang fanatik, pokoknya harus ini nih yang bener, yang lain salah, nggak kayak gitu. Tapi kita selalu bilang memang ada penelitian yang bilang seperti ini, meskipun ada penelitian lain yang bilang begini gitu. Jadi akhirnya ketika kita mau yakin bahwa ini tuh begini, oh enggak, karena emang dalam sains itu nggak ada yang yakin banget ya teman-teman. Ada penelitian terbaru, penelitian yang lama bisa tergantikan gitu ya. Nah, jadi kalau menurut Travis Bradberry ini, emotional intelligence itu responsible untuk 58% performance di all type of jobs. Dan menurut penelitian hasil pengkajian dia, systematic review-nya si Travis Bradberry ini, perempuan lebih tinggi di emotional quotient-nya. Makanya kemampuan untuk memanajemen emosi, kemampuan manajemen diri, self management, terus cenderung lebih rapi dan sebagainya, itu lebih tinggi di perempuan ya. Tapi meskipun banyak juga penelitian yang cenderung patriarkal ya, nanti dia lebih banyak fokus ke laki-laki ya. Tapi in overall gitu ya, Allah ngasih kita kapasitas otak yang mirip-mirip lah ya antara perempuan dan laki-laki, tergantung bagaimana kita mau maintenance dan mengoptimalkan fungsi otak yang telah Allah berikan itu ya teman-teman. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang, dan betapa peran penting perempuan ada di situ tuh. Nah, jadi kenapa sih kok kita itu penting banget buat ya cerdas gitu ya, biar otaknya itu terasah gitu. Makanya sering ada meme ya, bukan meme ya, kalau mau membeli otak yang masih baru belilah di Indonesia. Tapi itu jangan gitu ya, maksudnya karena saking jarangnya dipakai gitu ya. Karena kita tuh sekarang, apalagi generasi zaman sekarang tuh generasi yang malas mikir teman-teman. Makanya mudah termakan oleh hoax, itu salah satu efek dari malas mikir tadi. Jadi apa-apa, oh iya tentang COVID, bahkan ada yang meninggal karena termakan isu hoax, karena malas mikir, padahal informasinya tuh nggak logis, tapi kita terima aja gitu, karena kita nggak berpikir, oh kok bisa gitu ya, kok gitu ya. Makanya penting buat kita untuk berpikir. Nah, jadi kenapa sih perempuan itu harus bisa mikir gitu ya, harus berilmu gitu ya. Untuk bisa mikir ya itu harus dilandasi dengan ilmu ya teman-teman, biar mikirnya tuh bener gitu ya. Karena sekarang banyak juga orang yang berpikir tanpa dilandasi ilmu yang benar, akhirnya mikirnya kemana-mana gitu ya. Tuh, makanya penting punya guru ya, agar pikiran kita itu terarah gitu ya. Makanya kalau teman-teman ini mungkin ada yang sambil kuliah nih, biasanya kalau kerja di luar negeri sekalian sambil kuliah ya diarin dia ya. Jadi sambil kuliah di mana? Nah, itu apalagi di Jepang, wah itu kalau penelitian itu kan supervisor itu kayak ya udah yang ini banget gitu ya. Jadi kenapa sampai sebegitunya gitu ya dibimbing itu, karena untuk memastikan bahwa apa-apa ide yang kita sampaikan, apa-apa penemuan yang kita sampaikan itu bener-bener valid gitu, dan diketahui oleh expertise yang lebih expert daripada kita. Jadi kalau kita belok kemana ada yang ngarahin gitu ya. Nah, kenapa kita penting untuk selalu mengupgrade dan selalu belajar? Ini udah pesannya Sayyidina Ali dari zaman bahula ya teman-teman. Didiklah anak sesuai dengan zamannya, karena setiap zaman itu berbeda ya. Dari zaman bahula dulu juga selalu ada term yang membuat setiap zaman itu berbeda. Kalau sekarang ada pengkategorian generasi, misalnya generasi X, Y, Z dan seterusnya, dan setiap generasi itu punya kecenderungan masing-masing, ya dari zaman dulu tuh sebenarnya sudah ada, selalu ada yang berbeda gitu ya teman-teman di setiap zaman, dan tantangannya pun berbeda di setiap zaman gitu ya. Apalagi zaman sekarang, aduh tantangannya complicated banget. Teman-teman sebagai tenaga kesehatan pasti juga tantangannya lebih lagi ya. Apalagi pasiennya sekarang cerdas-cerdas gitu. Kita kasih ini dia, kok bisa kayak gini? Saya baca jurnal gak gini gitu. Wah, itu kalau perawatnya gak cerdas, wah itu bisa mati gaya tuh. Nah, jadi penting banget gitu ya. Challenge-nya lebih gitu. Karena sekarang semuanya berbasis teknologi ya teman-teman. Bahkan meskipun manusia nggak bisa 100% digantikan sama teknologi ya, terutama masalah emosional ya. Kalaupun misalnya ada
tren nanti yang melayani pasien tuh robot gitu ya, itu ya nggak bisa 100% digantikan, karena robot nggak bisa memahami 100% emosional orang yang kita ajak bicara dan sebagainya, berespon dengan baik, itu tidak seperti halnya manusia gitu. Jadi challenge dan kondisi sosialnya berbeda, dan juga termasuk challenge informasi yang masuk itu banyak banget ya sekarang teman-teman. Sekarang teman-teman bisa dapat informasi dari negara manapun dalam 1 detik, itu udah bisa ngakses kemana aja gitu. Zaman dulu lama banget untuk bisa mendapatkan informasi dari negara yang jauh banget gitu. Sekarang gampang banget gitu. Jadi masalahnya sekarang informasinya banyak, nah tapi screeningnya ada di kita nih teman-teman. Nah itu lagi-lagi pakai kemampuan mikir kita. Kita harus berpikir mana informasi yang perlu kita baca, mana informasi yang nggak perlu kita baca, mana informasi yang kita perlu in-depth reading banget ya, baca sampai mendalam, kita pahami, sampai itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mana yang nggak perlu. Nah jadi sekarang lagi-lagi fokusnya ada di diri kita, bagaimana otak kita ini berfungsi sesuai tempatnya ya. Jangan sampai kita pakai buat mikir hal yang nggak penting, karena sekarang medsos dan sebagainya itu banyak memberikan informasi yang sebenarnya nggak kita perlukan, dan akhirnya energi kita itu terkuras di sana. Beberapa waktu lalu Mbak Biru habis kayak ngikut pembahasan ya terkait dengan kenapa sih kalau kita misalnya keseringan lihat HP gitu ya, terus kita kayak jadi nggak fokus, maksudnya kayak ngerjain apa-apa tuh kayak nggak fokus gitu loh teman-teman. Termasuk kita suka nggak sadar waktunya udah habis berjam-jam, terus kayak nggak ada output yang jelas dari tadi tuh ngapain sih lihat HP tuh, kayak nggak jelas, scroll doang gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Abis itu kalau kita diajak mikir terus nggak fokus, misalnya teman-teman lagi lihat HP nih, terus temennya ngobrol, tahu nggak kemarin ada pasien loh kayak ini, apa tadi apa, kayak kita nggak langsung connect gitu ya teman-teman. Rupanya apa yang terjadi gitu ya, rupanya di otak kita itu jadi overstimulation gitu ya, jadi kebanyakan stimulasi gitu teman-teman. Akhirnya jadi nggak connect ketika ada stimulasi yang emang itu sebenarnya kita butuhkan gitu ya. Jadi makanya salah satu cara biar kita meningkatkan fokus adalah mengurangi overstimulation tadi dengan cara membatasi waktu penggunaan HP. Jadi penting buat kita memanajemen, nggak cuma HP sebenarnya, screen, tapi terutama HP, karena kita handy banget ya, HP itu emang handphone ya, namanya dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi dia di tangan kita. Jadi dan itu sudah coba saya terapkan ya teman-teman. Ternyata dengan memanajemen waktu menggunakan HP itu kita jadi lebih fokus. Oh, di menit ini saya perlu bales ini. Makanya tadi Mbak Biru gak pegang HP teman-teman, karena Mbak Biru ingetnya itu di agenda Mbak Biru itu jam 19.30. Makanya Mbak Biru nanti bakal buka HP jam 19.25. Kebetulan 19.20 Mbak Biru kok kayak perasaannya gak enak gitu ya. Coba deh saya cek HP, ternyata deh Kolbi udah nelpon berkali-kali. Astagfirullah. Ya baiklah, itu tandanya Mbak Biru masih manusia. Maaf ya teman-teman. Nah lanjut lagi nih, kenapa sih kok otaknya jadi penting gitu ya. Perempuan itu teman-teman penentu kualitas generasi bangsa ya, kunci banget. Jadi bakal seperti apa generasi berikutnya itu tergantung kita. Ntar Mbak Biru jelasin ya secara anatominya. Meskipun teman-teman pasti udah belajar deh, ya pastilah udah sampai jauh-jauh ke Jepang, masa belum belajar ya, udah hatam dari zaman dulu kala ya. Terus habis itu perempuan kita nih teman-teman muslimah itu jadi sekolah pertama plus permanen. Nggak cuma pertama teman-teman ya, tapi sekolah permanen bagi generasi bangsa gitu ya. Artinya ya mau nggak mau kita harus belajar. Kayak mana kita menyelenggarakan sekolah tapi nggak ada ilmunya ya, jadi harus belajar. Dan yang paling penting adalah yang kita didik ini manusia teman-teman. Anak itu manusia, bukan cuma seorang anak. Kadang-kadang kita menganggap bahwa anak itu ya udah anak yang cuma bisa nangis doang, tapi enggak, dia manusia teman-teman. Yang pasti teman-teman perawat sudah belajar dong manusia itu aspeknya apa. Itu dipelajari berapa SKS tuh, biopsikososio-kultural spiritual ya teman-teman. Makanya dulu Mbak Biru tuh awal-awal kuliah di keperawatan tuh kayak merasa ini kayaknya saya salah jurusan deh. Masa kuliah awal-awal belajar sosiologi, antropologi, ini apaan itu? Pikirnya Mbak Biru tuh kuliah di keperawatan tuh karena dulu anak olimpiade biologi ya, mikirnya oh nanti mirip-mirip kayak di kedokteran, bakal belajar anatomi, fisiologi. Tapi mana ada, semester pertama nggak belajar kayak gitu tuh, belajar macam-macam kayak gitu. Ternyata setelah Mbak Biru makin kesini oh bener ya, yang kita nih akan berinteraksi dengan manusia yang dia nggak cukup secara aspek fisiologi saja, secara aspek psikologi saja, tapi dia juga ada aspek sosialnya, ada aspek culturalnya, macam-macam gitu ya. Ternyata manusia tuh kompleks banget gitu ya, lengkap banget. Dan itu anak yang bakal kita didik loh teman-teman, itu manusia. Makanya perlu ilmu yang tidak bisa, jadi belajar apa aja. Makanya diajak Mbak Biru sering banget loh ngemoderatorin acara politik. Mbak juga belajar loh teman-teman. Kemarin Mbak Biru S2 itu salah satu mata kuliah Mbak Biru ambil itu adalah Global Health and Policy. Ya jadi apa namanya, kalau di Inggris itu
meskipun kita jurusan keperawatan bebas, mau belajar apa aja bebas, mau jadi apa aja juga bebas gitu, karena lingkupnya tuh luas banget di kepala, saking luasnya ya, semua ilmu bisa kita masukin ya teman-teman. Mau belajar farmakologi ayo, biokimia oke, gitu kan, sosiologi debat oh ya gitu ya, jadi kayaknya semuanya deh. Jadi terakhir kemarin aku belajar itu global health and policy, itu belajar bener-bener politik teman-teman, bahwa even health is politik gitu loh. Dan itu beneran merasakan bagaimana politik itu setelah kerja di kementerian itu. Ternyata bener ya ilmu yang saya pelajari kemarin, ternyata emang makanya anak perawat tuh dari debat kemana aja oke lah gitu. Pernah jadi moderator di perminyakan, saya bingung gitu kan, saya keperawatan kenapa jadi moderator di perminyakan itu, tapi saya ingat oh ya kan minyak itu juga ada aspek sosialnya, saya perawat belajar lah santai gitu, bisa gitu ya. Nah, jadi begitulah. Nah, dan kita akan mendidik manusia teman-teman, ya itu perlu ilmu yang tidak sederhana. Ini teman-teman pasti udah pernah belajar nih anatomi tentang tumbuh kembang janin dalam perut ibu ya teman-teman. Lihat nih teman-teman, ngingetin meskipun teman-teman udah belajar, ngingetin ya. Mungkin karena kalau di rumah sakit terus kan biasanya nggak terlalu sempat lihat buku. Nggak tahu ya kalau teman-teman malah siapa tahu lagi lihat pasien terus abis itu searching jurnal kan. Kalau perawat Jepang kayaknya agak beda gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Ini nih, bagaimana pertumbuhan yang terjadi gitu teman-teman. Kita bisa lihat di sini 4 bulan pertama dari week 3 sampai 16 ya teman-teman. Itu yang warna biru ini kan kalau terjadi kelainan mayor ya teman-teman. Nah ini bayi masih di perut ibu ya teman-teman. Makanya 4 bulan pertama seorang ibu hamil itu nggak boleh males-malesan, karena di situ dia sedang pembentukan sistem syaraf pusat ya teman-teman. Makanya itu ujian banget dari Allah, kita diuji banget. Di trimester pertama itu lagi lemes-lemesnya, lagi mual muntah, terus kita pengennya coba gelundang-gelundung di kasur gitu ya. Tapi padahal itu lagi di masa pembentukan otak anak ya teman-teman, lagi pembentukan sistem syaraf pusat. Nah teman-teman perawat pasti belajar, makanya teman-teman tetap kerja itu bagus kan. Kita ambil trimester pertama paling cuti berapa lama sih, habis tetap kerja. Itu secara tidak langsung justru malah mempengaruhi kecerdasan bayi, malah bagus karena otak itu dibangun dengan kerja otot ya teman-teman. Makanya kalau teman-teman gelundang-gelundung itu biasanya jadi lelet gitu ya, mikirnya lemot gitu ya, karena tadi kerja otak itu dibangun dengan kerja otot gitu ya. Makanya tadi teman-teman ibu gitu ya, jadi pembentukan otak bayi itu udah dimulai dari dalam perut gitu. Makanya itu nggak bisa digantikan sama yang lain, ya cuma ibu, masanya dia di perut ibu, nggak nebeng ke tempat lain gitu. Nah dan tadi perempuan, lagi-lagi ibu kan perempuan ya teman-teman. Dan ini 4 bulan pertama ya, saat ibu lagi lemes-lemesnya, lagi apa, kita dituntut untuk tetap makan karena lagi pembentukan otak nih. Kalau kita malnutrisi, wah ini kelainan fungsi tubuh mayor nih di sini nih. Pembentukan syarafnya jadi nggak optimal gitu kan. Habis itu harus tetap bergerak meskipun lemes-lemes kayak mana, tetap bergerak normal gitu ya, karena bayi kita butuh simulasi dari gerak ibunya gitu ya. Terus yang lainnya juga sama. Jadi betapa aktivitas kita, makanan kita, apa-apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi bagaimana generasi mendatang sejak di dalam kandungan ya. Ini teman-teman udah pernah belajar grafiknya, inilah dari zaman dahulu kala kayaknya ya. Oke. Nah terus ini teman-teman pernah belajar belum? Mbak Biru dulu belum pernah belajar teman-teman, baru belajar setelah Mbak Biru lulus S1, abis lulus S2, abis itu ketemu sama orang yang emang concern di bidang pendidikan anak gitu teman-teman. Ternyata setelah Mbak Biru belajar lebih mendalam, loh kesehatan dan pendidikan itu sangat related banget gitu. Cuman selama ini kan semacam ada gap gitu, bahwa jurusan pendidikan ya pendidikan, jurusan kesehatan ya kesehatan. Padahal orang yang mendidik itu harus tahu ilmu kesehatannya gitu. Kayak mana kalau mendidik manusia tanpa tahu bagaimana manusia itu sendiri. Nah orang-orang di kesehatan itu belajar tentang manusia itu seperti apa, tapi nggak belajar cara mendidik ini gimana. Nah orang-orang pendidikan belajar cara mendidiknya, tapi nggak ngerti yang dididik itu siapa. Nah itu tuh sedang terjadi gap. Makanya banyak guru yang salah didik gitu, karena nggak ngerti bagaimana pendidikan yang sebenarnya gitu, bagaimana tumbuh kembang anaknya itu seperti apa. Anak usia seperti ini kenapa sih misalnya lagi toddler, teman-teman pasti udah belajar ya teori tumbuh kembang gitu kan. Kenapa anak lagi toddler itu suka banget banting-banting gitu ya. Mau kita beliin tas yang mahal banget jutaan, mau kita beliin mainan yang mahal banget berapa juta, tetap aja dia banting gitu ya. Kalau kita kan enggak, yang mahal-mahal kita ada simpan baik-baik. Kalau anak enggak, anak usia dulu tetap aja dibanting gitu ya, karena emang dia lagi masa eksplorasi, dia suka banget mendengar bunyi. Nah kalau kita tahu dia lagi tumbuh kembang kayak gitu, maka ketika dia banting-banting orang tuanya nggak marah, karena tahu ini anak lagi eksplor. Ya harusnya karena kita tahu dia lagi eksplorasi bunyi, maka benda-benda yang kita taruh adalah benda-benda yang aman untuk dibanting. Jangan taruh vas yang mahal-mahal Gucci, ya udah hancur semuanya tuh. Nah gitu. Nah itu pentingnya kita belajar mengetahui bagaimana tumbuh kembang anak. Jadi akhirnya tumbuh
kembang otak anak. Dan itu perlu pengetahuan otak yang kaya dari ibunya ya teman-teman, perlu ilmu yang mendalam. Makanya kadang-kadang kita belajar dulu skip aja kayaknya teman-teman, maksudnya oh ini belajar ini gitu, maksudnya nggak ngeh, ya Allah ternyata ini diterapkan di anak saya gitu. Loh ini apa yang saya pelajari dulu tuh nyata ada gitu, cuma kita suka nggak ngeh gitu, itu ternyata ada implikasinya gitu ya. Nah ini menarik teman-teman, Mas Biru belajar tentang ini. Ini banyak dibahas sebenarnya teman-teman, kalau cari pembahasan oleh para pakar neuroscience ini banyak banget dibahas, terutama yang berkaitan dengan education ya. Apalagi di luar negeri itu guru-guru kayaknya udah hampir banyak banget yang harus paham tentang ini. Jadi ini teman-teman pas bayi baru lahir banget, lihat ini sel-sel otaknya belum terhubung ya teman-teman, lihat nih masih putus-putus nih. 1 month udah mulai terhubung lebih banyak, 9 months lebih banyak lagi, 2 years banyak banget, adult banyak banget. Cuman yang menarik tuh di sini teman-teman, di 2 years ke adult itu tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi dari newborn ke 2 years perubahannya signifikan banget loh teman-teman. Itu artinya apa? Artinya perubahan otak seseorang dari 2 tahun ke adult itu nggak berubah banget gitu teman-teman. Karena pembentukan pondasi sambungan-sambungan otak ini dibentuk dari usia tadi 0 sampai 2 tahun. Makanya kenapa kita tenaga kesehatan tuh lagi mengkampanyekan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Karena tadi dari dari masih di masa di kandungan ya teman-teman, tadi kan pembentukan sel syaraf tadi sampai usia 4 minggu bayi itu kan masih di kandungan tuh. 1000 hari itu dimulai dari bertemunya sperma dan ovum jadi embrio itu teman-teman, sampai kemudian di usia 2 tahun. Jadi 3 tahun ya teman-teman, 3 tahun dimulai dari kandungan tadi. Nah ini masa paling masif pembentukan otak teman-teman. Nah ba'da 2 tahun ya udah tinggal istilahnya tuh membangun di atas pondasi yang sudah kita bangun dari usia 0 sampai 2 tahun tadi teman-teman. Nah yang menarik adalah kenapa ya kira-kira kok Allah itu nggak bikin pas bayi baru lahir langsung aja terhubung kayak gini gitu ya. Ya kalau langsung terhubung kayak gini mah bayinya udah bisa lompat ya teman-teman, bisa lompat dia, bisa kayak bayi hewan ya teman-teman, udah bisa nyari makan macam-macam jauh kemana, udah bisa ngomong gitu kan, malah ngeri juga gitu kalau bayi baru lahir seperti itu. Tapi Allah kasih seperti ini teman-teman, berbeda gitu. Apa maksudnya? Nah tugas kita kan yang gitu. Dulu saya tuh orangnya nggak terlalu mikir yang apa maksudnya ya, udah belajar aja gitu. Saya nggak ngerti. Oh iya juga ya. Pas sekarang kayak mencermati lagi gitu kan, baca-baca materi. Oh iya juga ya. Kenapa ya Allah nggak langsung nyambungin aja gitu? Ternyata menarik teman-teman, dari newborn sampai 2 years. Apa yang terjadi di fase itu? Kenapa Allah perintahkan kita untuk menyusui dengan ASI eksklusif itu nggak cuma 6 bulan ya teman-teman, tapi sampai usia 2 tahun. Ternyata ada maksud Allah di sini. Jadi Allah pengen kita nih ibu, orang tua itu menstimulasi bayinya. Karena teman-teman, setiap kita bicara, setiap kita ngajak anaknya tersenyum dan sebagainya akan membentuk sambungan-sambungan teman-teman. Semakin banyak stimulasi yang kita berikan, semakin banyak sel otak yang tersambung. Nah itu Allah kasih ke kita ibunya. Itulah kenapa menyusui bayi itu sebenarnya nggak bisa digantikan dengan kita memerah asinya. Nggak bisa ya teman-teman, kita perah. Nggak, itu ada maksud Allah. Kenapa makanan bayi ada di dada ibu, ada maksudnya biar bayi sering berinteraksi dengan ibunya. Jadi makanya pas kita menyusui nggak boleh diem itu. Kalau teman-teman yang ke perawatan maternitas itu harus ngajarin tuh ke pasiennya ya, nggak boleh diem ya kan. Kita pas saat nyusuin bayi harus kita banyak bercerita. Misalnya kita bercerita, tadi mama habis makan ini mengandung ini, mama makan wortel terus dikasih bayam, wortelnya mengandung vitamin A, itu bagus untuk kesehatan mata kamu. Mama juga makan bayam, warnanya hijau. Itu kita boleh ceritakan ke bayi meskipun dia belum bisa bicara teman-teman, tapi itu terrecord dan itu menyambungkan ini teman-teman, menyambungkan sel-sel otak bayi ini. Dan nanti ketika dia udah bicara, tahu-tahu cepet tuh bicaranya, kok dia udah punya kosakata yang banyak ya? Ya karena ibunya udah menstimulasi jauh-jauh hari. Ya jadi bayi meskipun kayak gitu, dia mendengar, dia belajar dari lingkungan. Jadi karena bayi udah lahir dengan otak yang siap belajar. Dan dia pertama kali belajar dari siapa? Dari orang yang ada di lingkungannya teman-teman. Dari ibunya terutama yang selalu dekat dengan bayi. Makanya baik banget ya Allah ngasih masih polosan. Makanya kalau ada istilah bayi lahir seperti kertas yang putih bersih, itu maksudnya ya ini belum tersambung ya teman-teman. Yang nyambung ya kita, mau jadi banyak sambungannya apa enggak tergantung. Makanya krusial banget di 0 sampai 2 tahun itu nutrisi ibunya seperti apa, stimulasi yang diberikan oleh ibunya seperti apa. Ya karena sedang terjadi ini di otak bayi teman-teman. Ya jadi nggak boleh kita makan sembarangan dan sebagainya, karena dia lagi pembentukan otaknya teman-teman tuh ya. Terus habis itu sama ya teman-teman, termasuk mielin. Jadi mielin di otak bayi itu
belum ada teman-teman, baru ada beberapa, yaitu di kemampuan yang membuat si bayi itu punya kemampuan sucking itu loh teman-teman, menyusu ya. Nah, itu sama satu lagi melihat dan mendengar, tapi belum terlalu banyak. Bayi itu kan melihatnya masih terbatas banget ya teman-teman, baru berapa senti gitu kan, sekitar dari kalau kita menyusui dari pas kita pegang begini sampai wajah ibunya itu kan cuma sekitar berapa senti ya. Makanya penting buat ibu selalu menampakkan wajah yang ceria ke bayi, karena itu yang dilihat bayi. Udah gitu bayi cuma bisa lihat itu, ibunya wajahnya serem ngedumel, aduh bayinya sedih banget ya. Jadi makanya penting buat kita selalu berwajah yang ceria, kita bisa cerita ke anak kita. Jadi akhirnya nanti ketika bayi itu besar, dia akan menjadi orang yang ceria, dia mengekspresikan rasa bahagia karena yang sering dilihat adalah wajah yang ceria. Makanya kalau guru saya itu selalu berpesan kalau bisa kita itu bangun sebelum bayi bangun, dan kita sudah mandi sebelum bayi kita bangun, sehingga pas kita bangun, pas bayi kita bangun, yang dilihatnya adalah ibu yang bersih, ibu yang siap untuk bertemu dengan bayinya. Jadi akhirnya nggak emosian, kalau bayinya bangun, ibunya belum siap-siap masih gedung, aduh jam segini udah bangun, namanya nyebelin banget ya dilihat sama bayinya. Jadi kita sudah mandi, kita sudah bersih, kita sudah siap ketemu dengan bayi. Jadi akhirnya konsep bersih itu udah ada di otak bayi dari kecil. Dia selalu melihat, membayangkan mamanya itu orang yang menyenangkan, mamanya itu orang yang ceria, dan mamanya itu orang yang aduh nyebelin banget gitu ya. Karena bayi itu teman-teman emang sudah dikasih fitrahnya ya sama Allah, itu bayi di seluruh bumi itu setiap menjelang subuh itu bangun ya teman-teman. Kalau teman-teman cermati, bayi di bangsal rumah sakit itu menjelang subuh itu bangun loh, sekitar jam-jam fajar itu loh dia akan bangun teman-teman. Nah, kenapa pas gede anak-anak jadi susah dibangunin pas waktu fajar? Karena pas dia bangun pas bayi kita tidurin lagi. Ya itulah, pas gede jadi susah dibangunin gitu ya. Jadi yang salah siapa? Ya yang salah yang suruh dia tidur lagi, siapa itu nggak tahu ya. Nah itu tuh. Jadi makanya kadang-kadang kita nih, aduh yang salah kita sendiri, tapi kita nyalahin ini, anak susah dibangunin lah. Dulu bu saya pas bayi udah bangun terus ibu suruh tidur lagi biar gak gangguin masaknya gitu ya. Nah makanya kita harus siap dulu nih sebelum bayi bangun, biar kita ya udah bayi bangun kita emang siap untuk bayi kita gitu ya. Tuh teman-teman. Terus habis itu kenapa sih Allah membiarkan bayi lahir tanpa mielin yang complicated ya? Kita lihat nih teman-teman perkembangan mielin ini dari Susan Yeboheimer ya, teman-teman bisa lihat di UCLA Health. Jadi ini teman-teman saat bayi masih usianya sedikit sampai di usia 329 hari. Ini mielinnya masih dikit banget ya teman-teman. Kita bisa lihat pertamanya kayak hampir zero, hampir nggak ada. Terus dia berkembang terus sampai di usia 1 tahunan yang banyak banget mielinnya yang tersambung. Ya tadi jadi tebal ya mielinnya. Nah teman-teman tahu ya fungsi mielin apa? Kalau teman-teman perawat nggak perlu dijelasin lagi ya. Tapi apa maksud Allah? Nah saya mau belajar itu aja ya. Jadi apa maksud Allah gitu ya? Karena agar orang tua ini berperan teman-teman untuk membangun mielinnya setebal mungkin, setinggi mungkin ya. Tergantung apa yang kita mau. Ya kalau kita pengen anak kita yang cerdas, berarti mielinnya harus kita bangun setebal mungkin, sebanyak mungkin. Tapi kalau misalnya kita udah biarin aja anak main, dibiarin aja, udah yang penting dia diem aja, lihat HP aja gitu, kasihan ya anak-anak yang lihat HP itu kasihan. Saya suka sedih deh lihat anak yang kecil masih belum ngerti apa-apa sama mamanya dipegangin HP, kan dia diem lah ya, diem, dia nggak ngerti ini apa sih maksudnya gitu ya, dia nggak ngerti teman-teman. Bayi baru kecil itu nggak ngerti kalau lihat kartun macam-macam, ini nggak ngerti maksudnya apa yang dia lihat, itu dia nggak ngerti, dia cuma lihat gambar yang berwarna. Teman-teman belajar deh tumbuh kembang, cek lagi apa yang bisa dipahami anak usia 0 sampai 2 tahun. Apakah mereka sudah paham dengan gambar yang bergerak? Nah itu, apakah mereka sudah paham dengan layar yang tiba-tiba bicara? Nah kita aja dianjurkan untuk tidak telepon di depan bayi, karena bayi konsepnya itu masih satu arah teman-teman. Dia nggak ngerti kok mamanya nggak ada orang lawan bicara, kok dia bisa ngomong sendiri, dia ngomong sama siapa. Lo bayi itu nggak ngerti. Tapi kita seringnya sambil nyusuin, bro gimana ya, aduh ini wah bubar ya benernya. Makanya teman-teman perawat nih paham banget, insya Allah mudah-mudahan ilmunya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang itu kita belajar untuk orang lain ya, untuk diri sendiri gak diterapin gitu ya. Tuh, terus habis itu itulah kenapa teman-teman sebelum jadi ibu perempuan itu harus belajar dan bersiap-siap. Dan kenapa Allah kasih waktu, bayi itu gak langsung tiba-tiba lahir. Misalnya pembentukan abis hubungan suami istri, abis itu langsung jadi bayi langsung lahir gitu, nggak langsung automatik kayak gitu. Tapi Allah kasih waktu 9 bulan. Biar apa? Biar ibunya belajar, punya kesempatan buat belajar teman-teman. Makanya penting ya buat belajar. Orang-orang Yahudi itu konon katanya kalau lagi hamil tuh harus les musik, les vokal, dan les matematika. Biar apa? Biar anaknya cerdas, dan nanti ketika anaknya lahir
ibunya sudah siap, punya kemampuan vokal yang bagus. Penting loh teman-teman, makanya beruntung buat teman-teman yang suaranya bagus. Itu bagus untuk anaknya ya, untuk kecerdasan anaknya, dan suaranya akurat. Makanya harusnya para muslimah ini sebelum hamil, sebelum jadi ibu udah belajar tuh namanya makharijul huruf, tahsin, tajwid, itu udah belajar. Biar apa? Biar nanti ketika mengajarkan anaknya Al-Fatihah, mengajarkan anaknya cara baca Al-Qur'an, yang diajarkan itu bacaannya akurat, bukan yang nggak akurat ya teman-teman. Tuh, terus habis itu ini nih teman-teman, kenapa sih harus sekolah tinggi-tinggi? Ini ada penelitiannya, aduh saya belum cantumkan sumbernya. Jadi ada gap teman-teman, ternyata vocabulary disparity antara orang tua yang kuliah dan yang enggak. Jadi ternyata ada gap yang lumayan banyak loh teman-teman. Jadi sekitar 30 million kosakata. Kebayangkan 30 juta kosakata. Makanya anak yang orang tuanya itu berpendidikan, kan dia mungkin teman-teman akan sering dong mendengar kata-kata macam-macam yang nggak didengar teman-teman yang nggak kuliah gitu loh. Nah, jadi itu akan mempengaruhi dong informasi itu disampaikan ke anaknya apa enggak gitu kan. Jadi anaknya akhirnya kosakatanya juga akan lebih kaya gitu ya. Anak-anak kecil itu bisa kok kita ajarin macam-macam. Saya suka kagum loh teman-teman pas meskipun kita harus lihat tumbuh kembangnya ya. Dia bisa kosakatanya berapa banyak. Saya itu belajar di salah satu sekolah yang waktu itu ceritanya tuh ada sekolah-sekolah di Indonesia tuh pada penasaran pengen belajar ke Jepang teman-teman, tentang pendidikan anak di Jepang. Abis itu udah mau berangkat tuh ke Jepang, terus dibilang ngapain jauh-jauh ke Jepang, di Indonesia ada yang lebih bagus katanya. Ya, ada di sekolah yang bagus banget, dia udah belajar dari US dan dari berbagai negara di dunia, diterapkan di sana, itu bagus banget pendidikannya. Nah itu di sekolah itu anak-anak TK itu dia sudah bisa belajar tentang, sudah bisa bicara tentang fotosintesis, habis itu tentang konsep tekanan. Kayak saya pas pertama kali ke sana tuh, ya Allah, perasaan saya dulu belajar tekanan itu pas SMP. Apa saya yang telat belajar bagaimana? Ternyata ya karena gurunya teman-teman ya, tergantung. Jadi kita kadang mempersepsikan anak-anak itu nyanyi-nyanyinya ya udah cuma balonku macam-macam, padahal dari lagu-lagu itu pun kita bisa sisipkan ilmu pengetahuan ya teman-teman. Saya sekarang lagi belajar tentang bagaimana menyusun lagu pada anak yang berkualitas, tentang menjelaskan tentang bagaimana jantung kita berdetak, ternyata itu bisa dilaguin dan bisa kita ceritakan ke anak kita gitu ya. Jadi dan sekarang banyak resources untuk bercerita ke anak ya. Nah, jadi teman-teman, generasi itu atau anak-anak kita itu hasil buah karya kita. Jadi kalau kita melihat akhlak anak kita, Masya Allah, kamu akhlaknya kayak gitu, ya berarti itu yang kita ajarkan ke mereka gitu loh teman-teman. Jadi jangan merasa anak kita nakal. Jadi nggak ada anak yang nakal. Yang nakal tuh proses siapa yang mendidik dia jadi kayak gitu. Karena bayi lahir cuma bisa nangis ya teman-teman. Kok sekarang dia bisa jadi ngucapin macam-macam? Itu siapa yang ngajarin dia kayak gitu? Orang dewasa yang ada di sekitarnya. Dan siapa orang dewasa yang paling sering di sekitarnya? Nah itu orang tuanya ya teman-teman. Makanya penting kita untuk menyeleksi orang dewasa siapa aja yang ada di sekitarnya itu, untuk memastikan bahwa informasi yang diterima anak itu adalah selalu informasi yang bagus. Contoh yang dilihat anak itu adalah contoh yang bagus gitu ya teman-teman. Tuh. Nah jadi nih yang penting nih, it is not babysitting, it's brain building. Kadang-kadang kita mengira merawat generasi kita itu ya udah yang penting anaknya diam. Nah itu kan babysitting ya teman-teman. Ternyata bukan kayak gitu, ngerawat generasi itu bukan kayak gitu, tapi brain building. Karena kita sedang membangun otak mereka, waktunya nggak bisa diulang nih buat mereka untuk membangun otaknya. Jadi kalau kita menyia-nyiakan gara-gara kita nggak paham proses tumbuh kembang anak, wah nggak paham proses perkembangan otak mereka, wah itu waktu yang bertahun-tahun di awal kehidupan mereka akan sia-sia ya teman-teman. Sayang banget, yang salah bukan anaknya, yang salah orang dewasa yang ada di sekitarnya ya. Oke, nah jadi nih Mbak Bir pernah bikin update status ya beberapa waktu lalu ini. Mau jadi tenaga kesehatan aja kita coba belajar satu aspek ya, anatomi gitu kan, fisiologi macam-macamnya itu kita harus belajar 3-5 tahun. Profesi macam-macam ya. Mau kuliah ilmu sosial perlu belajar 4 tahun, belajar sastra 4 tahun, psikologi 4 tahun. Lu giliran kita mau jadi ibu, jadi perempuan yang mendidik anak kita dengan aspek yang lengkap, sosiokultural spiritual, kok dibilang ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau cuma jadi ibu. Lo dipikirnya didik anak tuh didik kayak mana gitu ya. Nah itu karena complicated perannya, makanya ini harus kita ajarin para orang-orang yang bilang ngapain kamu, wah ini nih harus dikasih tahu. Nah jadi apa sih yang membatasi anak-anak kita, generasi kita tidak bisa mencapai perkembangan otak setinggi mungkin? Ya keterbatasan para gurunya teman-teman. Makanya tadi saya bilang, kenapa anak TK dia udah bisa bicara fotosintesis, konsep tekanan dan sebagainya? Ya karena gurunya sudah membicarakan itu. Makanya
kalau di creative school di Florida itu teman-teman, guru TK itu minimal PhD jadi guru TK teman-teman. Wow, karena dia ingin memastikan, karena tadi teman-teman pembangunan otak itu bukan dimulai saat mahasiswa, saat anak-anak. Makanya mau membangun generasi itu bukan membangun universitasnya, tapi membangun pendidikan anak usia dini yang bagus gitu kan teman-teman. Dan itu teman-teman perawat paling paham lah tentang bagaimana sih konsep tumbuh kembang anak dan sebagainya. Dan itu harusnya bisa kita terapkan ya teman-teman. Jadi dia nggak bisa, anak-anak kita jadi nggak bisa seperti ini seperti itu karena tadi keterbatasan para gurunya. Dan guru itu ada 3 ya teman-teman, orang tua, terus guru di sekolah ataupun guru-guru yang lain, dan juga lingkungan ya. Jadi kalau 3 itu terbatas ya dia jadi terbatas deh belajarnya. Kenapa orang zaman dulu tuh kayaknya gurunya nggak advance banget tapi kok pinter banget? Karena guru dari lingkungannya luar biasa ya teman-teman. Orang zaman dulu masih bisa explore sawah macam-macam, masih luas, meskipun kebetulan orang tuanya nggak terlalu masif, gurunya pengetahuannya nggak terlalu luas, tapi dia belajar dari lingkungannya luar biasa. Sekarang lingkungan kita udah nggak seluas dulu, nggak canggih dulu lingkungannya ya teman-teman, nggak seindah dan selengkap dulu hewan-hewannya, terus aneka area alam yang bisa kita jelajahi. Makanya harus kita optimalkan peran orang tua dan gurunya, karena lingkungan gimana lagi, nggak bisa, alam udah berkurang ya kan gitu teman-teman ya. Tuh, terus gimana nih cara kita membangun otak kita dan juga generasi kita ya teman-teman. Yang perlu kita camkan adalah our experience shape our brains ya teman-teman. Pengalaman-pengalaman kita itu membentuk kita jadi seperti apa, dan membentuk otak kita jadi seperti apa gitu kan. Makanya teman-teman punya orang itu kan berperilaku seperti apa tergantung pengalaman dia seperti apa. Kalau pengalamannya itu bagus-bagus atau dia punya banyak pengalaman gagal misalnya, ya udah ketika melihat kegagalannya dia biasa aja. Kenapa? Karena otaknya seperti itu. Dan otak kita itu sangat-sangat plastis teman-teman. Dia bisa berubah setiap hari ya teman-teman, tergantung tadi informasi dan pengalaman yang kita berikan di hari itu. Hari ini teman-teman belajar ini, otak besok pagi teman-teman udah berbeda karena ada informasi baru yang teman-teman terima gitu. Makanya penting banget buat merapikan pengalaman hidup kita untuk memastikan bahwa informasi, bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu adalah informasi yang akurat, adalah informasi yang bagus untuk pembangunan otak kita gitu. Karena tadi secara tidak langsung apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita dengar, apa-apa yang kita baca teman-teman, itu mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi otak kita seperti apa. Makanya penting banget untuk menyeleksi itu semua. Terus habis itu informasi awal yang kita miliki ya, pondasi pengetahuan awal yang kita miliki mempengaruhi informasi berikutnya. Makanya penting untuk kita, terutama ke generasi kita itu, untuk memberikan informasi yang akurat. Contohnya gini nih teman-teman, hari ini yang ikut seminar, ini kan materinya sama, tapi kenapa ada yang responnya beda-beda? Ada yang mungkin fokus pada tumbuh kembang anaknya, tadi materi yang ditangkap. Ada yang fokus pada tentang peran ibu misalnya. Ada bisa beda-beda. Kenapa? Karena pengalaman yang dimiliki sebelumnya berbeda gitu. Akhirnya yang ditangkap berikutnya juga akan berbeda gitu. Makanya penting buat kita untuk ke anak-anak kita, ke generasi kita, memberikan informasi yang akurat. Jadi agar ketika nanti dia mendapatkan informasi yang baru lagi, itu akan memupuk informasi yang lama menjadi semakin valid ya teman-teman. Makanya kalau yang di sekolah yang tadi saya belajar itu, di sana itu untuk anak-anak TK teman-teman, anak bayi bahkan dari baby house, itu kalau belajar Quran itu yang ngajarin harus gurunya tahfidz Quran. Nah, kenapa? Karena untuk memastikan bahwa tadi pengucapan huruf dan sebagainya, semua yang diucapkan itu adalah informasi yang akurat. Sebegitunya ya teman-teman. Termasuk yang tadi di Creative School di Florida itu teman-teman. Kenapa sampai PhD jadi guru TK? Karena hanya ingin memastikan bahwa informasi yang diterima oleh siswa-siswa di sana itu informasi yang akurat dan berdasarkan ilmu pengetahuan. Sengeri itu ya teman-teman. Kita anak dititipin ke lulusan SMA, lulusan SD, ya Allah, ini gimana ibunya S2 gitu kan. Kayak mana ini anaknya jadi berperilaku yang berbeda dengan gurunya, ibunya yang S2 ya wajar. Ya dititipin ke yang enggak berkualitas gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita yang terdidik, anak kita tidak kita didik. Nah, itu tuh yang sering terjadi teman-teman. Terus yang terakhir, jadilah perempuan yang kaya teman-teman. Kaya itu kayak apa? Bukan kayak duit juga bagus sih ya, karena itu mempengaruhi banyak hal. Cuman yang penting adalah kaya ilmu, kaya pengalaman, kaya pengetahuan. Karena betapa beruntungnya anak-anak kita kalau punya ibu yang kaya, karena dia akan punya banyak hal yang kaya. Contohnya gini, ibu yang kaya ini karena teman-teman ini perawat yang belajar secara komprehensif banyak hal gitu ya. Misalnya tadi, jadi dari bayi itu kan kita harus sering menstimulasi ya. Saya kalau lihat bagaimana proses di yang sekolah yang saya amati itu, bayi itu lagi dia megang bola misalnya,
Dia pokoknya gurunya tuh bukan ngomel ya, maksudnya komen terus. Oh, kamu sedang memegang bola pakai tangan kanan, tanganmu sedang berusaha meremas, sekarang kakimu diangkat, kamu jadi komen terus. Kata saya, ini kapan bu gurunya berhenti bicara ketika anak kayak tertidur? Ya Allah, kata saya, kayaknya saya masih harus belajar banyak gitu kan, karena tadi apa namanya, kita perlu melabelkan, oh itu yang namanya menggerakkan tangan, oh ini yang namanya ini, kan itu kita yang ngajarin. Nah itu dari bayi teman-teman. Oh sekarang kamu sudah bisa mengangkat kepala, sekarang kamu mendongak, sekarang wah itu aduh ini gurunya ngomong terus gitu ya, karena tadi oh itu pembangunan otak terus tuh. Nah jadi apa namanya, termasuk ketika misalnya ada anak yang bertanya, anak itu kan sama Allah emang udah dikasih mental scientist ya teman-teman. Kadang-kadang orang tuanya yang mematikan mental itu ya. Jadi anak udah suka explore gini-gini, mamanya udah ribet banget tanya-tanya mulu itu, diem boleh gak sih, mama lagi pusing nih gitu kan. Nah jadi apa namanya, dia udah sama Allah dikasih mental scientist, kita yang mematikan gitu ya. Jadi jangan heran kalau anak-anak yang malas belajar, anak-anak yang kayaknya tuh nggak ngeh gitu, kok nggak ada greget untuk bertanya, padahal ini kan yang di apa namanya, korek itu sesuatu yang menarik gitu ya, karena tadi udah dimatikan dari kecil sama orang tuanya. Dia mau nanya apa udah diem aja, dari tadi nanya mulus ya, itu tuh orang tuanya. Jadi apa namanya, orang tua yang punya pengetahuan, orang tua yang kaya, maka dia akan berusaha memberikan informasi yang valid kepada anaknya. Misalnya anaknya bertanya apa ya, mama kenapa semut kecil ya tapi gajah besar? Nah itu kan gimana ya? Nah itu kita harus memberikan informasi. Oh iya, kenapa ya kira-kira? Coba kita amati apa yang berbeda antara semut dan gajah. Kita jalan-jalan ya di kebun binatang. Oh hari ini di rumah kita ada semut, kita lihat bagaimana kakinya semut. Apakah sama dengan kakinya gajah? Oh berbeda mah, kakinya gajah lebih besar. Iya kenapa ya kakinya gajah lebih besar? Kenapa kaki semut gak sebesar kaki gajah? Oh ternyata dia diperlukan kakinya besar untuk menopang badan gajah yang besar. Misalnya itu macam-macam, kita bisa eksplor macam-macam. Apalagi yang berbeda, apakah cara beranaknya berbeda? Oh itu kita bisa belajar tentang ovipar, ovovivipar, macam itu kita ajarin dari kecil. Makanya saya ketemu anak-anak TK yang gurunya advance banget itu, ya Allah dia udah ngerti macam-macam. Dia udah ngerti tentang apa namanya, tadi macam-macam proses fotosintesis, bahwa kata itu prosesnya kayak gini, metamorfosisnya sempurna, yang ini tidak sempurna. Kata saya tuh belajar itu udah SD kelas berapa, ini anak TK udah bisa gitu ya, karena tadi gurunya canggih ya. Kalau gurunya canggih, generasi yang dibangun juga generasi yang canggih ya teman-teman. Tuh ini kayaknya biar nggak usah malam-malam, intinya nih yang terakhir nih teman-teman. Jadi kalau laki-laki bisa, ya kita juga bisa ya teman-teman ya. Ini pesannya Syekhah Rangkayo Rahmah El Yunusiyah, teman-teman bisa baca sendiri bukunya ya, bagus banget ini. Jadi pendidikan untuk perempuan tuh diperlukan biar otak perempuan tuh cerdas ya, encer ya, sehingga kita bisa menjadi tiang bagi rumahnya, tiang bagi sukunya, dan tiang bagi bangsanya. Kalau perempuannya kuat, perempuannya dari otaknya cerdas, berilmu, insya Allah generasi yang dibangun juga generasi yang berilmu. Terakhir ini tulisan Abirul sih di Instagram Abirul beberapa waktu lalu, mendidik perempuan itu mendidik generasi ya. Jadi kalau ingin menjadi bagian dari yang memperbaiki generasi ya, jadilah perempuan yang terdidik. Biasanya Abirul nulis di sini ya teman-teman, @birulqadriyah. Terus nulis juga di blog di sini www.birulsolihah.blogspot.com, sama apa lagi? Oh iya, tadi ya, wanita itu tiang negara, jika baik negaranya ya, baik wanitanya, baik negaranya ya, baik otak orang tuanya, insya Allah otak generasinya juga bagus. Oh ya, oke. Itu ya teman-teman, mohon maaf lahir batin kita banyak ngobrol. Ya Allah di sana jadi berasa tahajud bersama, ini anggap pengajian akbar ya teman-teman. Astagfirullah. Makasih banyak teman-teman IPMI Jepang nih sudah setia menunggu meskipun tadi ya. Mohon maaf sekali lagi ya Allah. Ya, silahkan deh. Alhamdulillah ya. Oh ya jam 11, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya siap deh. Sangat boleh. Kalau di sini kan masih jam 8. Ya, Dek siap. Silakan Dek. Boleh dengan sangat senang hati. Okay.
Oh ya, multitaskingnya, wah itu suka banget saya dulu. Iya, tapi sekarang saya sudah berusaha ya. Teman-teman, jauh sebelum ada penelitian tentang otak, Allah tuh udah ngasih tahu dari zaman dulu ya teman-teman, tentang multitasking itu nggak dianjurkan gitu ya. Kan Allah udah kasih pesan, faidza faraghta fansab wa ila rabbika farghab ya teman-teman. Selesai satu urusan, segera pindah ke urusan yang lain. Itu Allah pengen ngasih bukan selesai banyak urusan lalu pindah ke banyak urusan yang lain. Selesai satu urusan loh teman-teman. Itu Allah pengen ngasih tahu, kamu tuh fokus. Tapi dengan kamu itu fokus mengerjakan satu hal, kamu bisa bersegera ke agenda yang lain gitu. Dan itu hasilnya akan lebih maksimal. Dan ternyata sudah banyak penelitian tentang multitasking itu teman-teman, terhadap kerja otak. Kita itu kalau multitasking itu apa yang terjadi sih dengan diri kita? Kita biasanya switch dengan cepat dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain ya teman-teman. Biasanya sambil ngerebus air, sambil ngisi seminar, sambil nyolokin setrikaan, sambil apa gitu. Kan otak kita ini, oh habis ini aku langsung apa ya, banyak gitu, habis oh ya aduh sebentar zoomnya dimatiin, bentar nyetrika dulu, habis itu ini kan. Jadi akhirnya tuh switch dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Pertama itu menguras energi otak, jadi sebenarnya lebih tidak efisien. Kita kan sebenarnya multitasking itu pengen efisien ya teman-teman secara waktu, tapi itu sudah banyak banget penelitian yang membahas tentang itu. Ternyata secara waktu pun tidak lebih efisien gitu, karena kayaknya emang kita mengerjakan banyak hal, cuman secara waktu itu hasilnya nggak terlalu maksimal juga, dan akhirnya malah waktunya banyak juga yang terbuang gitu loh teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak aman untuk otak kita teman-teman, karena tadi kita shifting dalam waktu cepat dan berkali-kali gitu, dan itu nggak aman untuk otak kita gitu. Mungkin sekarang kita masih oke gitu, tapi untuk seterusnya kalau kita keseringan seperti itu tidak aman ya. Dan tadi itu memakan energi otak yang banyak gitu ya teman-teman. Jadi apa namanya, dulu pertama kali belajar tentang the impact of multitasking in brain itu tahun 2000 berapa ya, 2014 waktu itu ikut training dari McKinsey Company ya. Jadi training leadership sih sebenarnya, tapi waktu dibahas dari aspek otaknya seperti apa gitu. Ternyata nggak aman banget. Dan itu ada penelitiannya mengurangi produktivitas, baru agak lupa angkanya, tapi sekitar 30-40%. Jadi itu udah banyak banget risetnya tentang multitasking. Intinya itu nggak aman, dan itu jauh-jauh hari sebelum penelitian sekarang ya tadi ya teman-teman. Allah udah ngasih tahu, selesaikan satu urusan, segera pindah ke urusan lain. Itu Allah pengen ngasih highlight bahwa kamu tuh kalau berkegiatan tuh fokus. Fokus tuh nggak multitasking ya teman-teman. Kalau multitasking kan fokus nggak bisa fokus. Namanya orang multitasking tuh nggak bisa fokus karena pikirannya kemana-mana ya. Jadi apa namanya tadi, mending fokus ke satu urusan, tapi cepet waktunya kita langsung pindah ke urusan yang lain. Insya Allah itu akan lebih maksimal hasilnya. Begitu deh Anindya. Betul, tapi tadi juga meng-highlight ini ya Anindya kan, di ayatnya tadi segera berpindah ke urusan yang lain, itu artinya kita punya agenda yang jelas. Makanya seorang muslimah itu harus punya agenda. Jadi ngerti habis ini berkegiatan apa nih, biar kita nggak mengelulur waktu juga. Fokus tapi lama banget ya sama aja ya tadi. Tapi kan Allah ngasih segera itu artinya ya tadi, oh aku cuma punya waktu ngerjain ini tuh cuma sekian menit, jadi aku harus fokus memaksimalkan itu ya. Beda cerita sambil balasin WA sambil pasti nggak selesai kegiatan kita gitu deh. Silahkan teman-teman. Ini kita pengajian akbar ya Allah. Baik. Silahkan teman-teman. Pada tidur jam berapa biasanya? Biasanya jamnya udah pada tidur nih teman-teman. Saya mengganggu irama sirkadian teman-teman nih. Ada yang mau diskusi teman-teman? Oke, udah mulai sambil layah-layah ini deh teman-teman nih, udah malam. Iya belum kayaknya deh. Gak apa-apa, gak harus dipaksakan juga sih deh. Karena udah malam banget juga, waktu otaknya udah melatoninnya udah tersekresi ya. Udah mulai ngajak tidur nih, udah jam sirkadian. Saya merusak irama sirkadian teman-teman, nanti bahaya ya. Langsung closing statement kali ya deh ya. Ya.
Sama-sama. Dan Mbak Biru yang mohon maaf ya Allah, dimaafkan ya teman-teman, mohon diikhlaskan ya Allah, masih mengganjal nih di hati nurani ya. Ya, pokoknya sampaikan ke teman-teman sekali lagi ya Darin, mohon maaf lahir batin ya Allah. Terima kasih banyak teman-teman udah sabar menunggu, tapi tadi murni karena kesalahan Mbak Birul mencatat agenda. Jadi Mbak Birul listnya 19.30 waktu Indonesia. Akhirnya jadi Mbak Birul oke, kalau begitu saya berkegiatan. Ya tadi karena udah ditulis di agenda, akhirnya malah fokus sesuai ini. Jadi nggak bener-bener nggak lihat HP, nggak apa, terus astagfirullahaladzim ya. Tadi itu menjadi pelajaran buat Mbak Birul ya, dan mengingatkan manusia. Jadi maaf ya teman-teman sekali lagi. Nanti kalau teman-teman ada yang pengen bertanya, mungkin karena sekarang mungkin udah ngantuk apa gimana karena udah waktu di Jepang udah jam 10, nanti DM aja ke IG Mbak Biru yang tadi ya teman-teman @birukodria dengan senang hati. Bilang apa? Aduh lupa saya. Aduh dulu saya pernah belajar bahasa Jepang tuh kok, terima kasih. Kok sampai lupa sih? Apa deh? Arigatou gozaimasu ya. Saya dulu pernah belajar apa sih? Hajime maste gitu ya. Watashi no namae wa gitu ya. Aduh apa lupa udah. Ya pokoknya arigatou gozaimasu tadilah. Terima kasih banyak teman-teman. Ya Allah, terharu ketemu teman-teman semuanya. Boleh? Oh, boleh, tapi nanti jadi makin malam nggak? Doanya pendek aja lah ya. baik, kita pendek aja lah ya teman-teman. Doa panjang-panjang itu teman-teman malah doa mau tidur kan, udah malam. Ya doanya memimpin doa mau tidur, astagfirullah. baik teman-teman. Apa namanya? Kita sama-sama berdoa ya teman-teman. Mudah-mudahan, kok teman-teman insya Allah di sana COVID nggak terlalu seperti di sini ya. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan teman-teman kita, termasuk teman-teman semuanya yang berjuang sebagai tenaga kesehatan dan juga teman-teman kita semuanya dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa Allah karuniakan kesehatan, kekuatan, dan juga pada kita untuk terus belajar ya teman-teman sampai akhir hayat ya, sampai kita nggak mampu lagi untuk belajar ya. Mumpung kita masih Allah kasih kesempatan belajar, mudah-mudahan kita bisa terus belajar. Kita berdoa sama-sama ya teman-teman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak teman-teman ya. Sangat boleh ya Allah teman-teman. Ini saya juga udah backgroundnya udah tempat tidur jadi cocok ya dengan suasana teman-teman. ya